Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2006021110160. Bersama rekan saya Muhammad Romandoni Ilyas dengan NIM 2006021110161 dari kelas Biologi D akan mempresentasikan materi kami yang berjudul 6 standar kitab hadis. Next. Selanjutnya adalah kutubus sitah. Kutubus sitah merupakan sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Kutubus sitah juga bisa diartikan sebagai kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel dalam bidangnya. Kemudian, kutubus sitah merupakan kitab-kitab rujukan utama oleh umat muslim dalam menentukan hadis Rasulullah SAW. Next. Nah, topik dalam materi kali ini, pertama kita akan mengenal kitab hadis Al-Jami Al-Sahihul Bukhari. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal kitab hadis Al-Musnad Al-Sahihul Muslim. Yang ketiga, kitab hadis Sunan Abi Dawud. Yang keempat, kitab hadis Sunan Al-Nasai. Yang kelima, kitab hadis Jami Al-Tirmizi. Dan yang terakhir, kita akan mengenal kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Next. Yang pertama adalah kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Bukhari. Next. Usaha dan pengumpulan kitab hadis. Kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Bukhari ditulis dan dikarang oleh Imam Al-Bukhari yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Dalam mengumpulkan hadis, Imam Al-Bukhari mengadakan perjalanan ke berbagai kota, dimulai dari Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Hims, Asqalani, dan Mesir. Selama proses pengumpulan hadis, Imam Al-Bukhari berguru pada 1080 guru, diantaranya ialah Ali bin Al-Madani, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf, Al-Faryabi, dan Ishaq bin Rawai. Next. Kuantitas dan kualitas hadis-hadis. Beliau berhasil mengumpulkan 600.000 hadis. Kemudian hadis tersebut disaring menjadi 9.082 hadis yang masuk kepada hadis sahih sesuai dengan kriteria Imam Al-Bukhari, sehingga hadis tersebut mencapai 3.521 bab. Syarat sahih hadis yang termasuk hadis sahih ini berdasarkan kriteria Imam Al-Bukhari adalah perawi diyakini keislamannya, jujur, tidak pernah melakukan tadlis, tidak pula banyak membuat kekeliruan dalam memaksakan diri, kuat hafalannya, dan tidak pernah terlibat dalam paham bid'ah. Kemudian pujian dan kritikan. Pujian pada kitab ini banyak mendapatkan pujian dari para ulama. Jika disimpulkan dari pujian para ulama, hadis tersebut bahwa kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Bukhari merupakan kitab yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran Al-Karim. Kemudian kritikan dari kitab ini datang dari Al-Daruqutni karena kaidah yang digunakan oleh Al-Daruqutni tidak sama dengan kaidah yang digunakan oleh ulama hadis secara umum. Tuduhan kedaifan tersebut tidak terbukti kepada kemauduan dari hadis-hadis tersebut. Next. Selanjutnya adalah kitab Al-Musnad Al-Sahih Muslim. Next. Usaha dan pengumpulan kitab hadis. Kitab Al-Musnad Al-Sahih Muslim dikarang oleh Imam Muslim yang bernama Abdul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausas Al-Qusairi Al-Naisaburi. Dalam mengumpulkan hadis, Imam Muslim mengadakan perjalanan ke daerah Hijaz, Irak,
Syam, Mesir, dan tempat-tempat yang lain. Setelah mengadakan perjalanan dan mendapatkan banyak hadis, maka Imam Muslim memulai menulis hadis yang dibantu oleh Ahmad bin Maslamah dan beberapa murid beliau selama 15 tahun lamanya. Next. Kuantitas dan kualitas hadis-hadis. Imam Muslim berhasil mengumpulkan sebanyak 300.000 hadis. Kemudian diseleksi yang mana saja termasuk hadis yang sahih, sehingga jumlahnya menjadi 4.000 hadis. Syarat sahih menurut Imam Muslim ini, yang pertama adalah meriwayatkan hadis yang sanadnya lengkap, yang kedua meriwayatkan hadis dari perawi yang mastur. Kemudian pujian dan kritik di kitab Al-Mustad Al-Sahih Muslim. Pujian pada kitab ini adalah Imam Muslim unggul pada matanya karena banyak meriwayatkan hadis dengan bi-al-lafzi atau dengan menggunakan kalimat aslinya. Kemudian kritik datang dari salah satu contoh pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu mengenai penciptaan langit dan bumi yang dianggap mauquf. Next. Selanjutnya adalah kitab Sunan Abi Dawud. Next. Usaha dan pengumpulan hadis-hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud ini dikarang oleh Imam Abu Dawud atau yang memiliki nama Sulaiman bin Al-Asas bin Ishaq bin Basir bin Sidat bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Dalam mengumpulkan hadis-hadis, Imam Abu Dawud melakukan perjalanan mulai daerah Baghdad, Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arab, Kurusan, Naisabur, Basroh, dan tempat yang lain. Selama perjalanan mengumpulkan hadis, beliau dibimbing oleh guru-guru yang diantaranya adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Qutaibah bin Sa'id al-Saqafi, Utsman bin Muhammad bin Abi Saibah, dan guru-guru yang lain. Next. Selanjutnya adalah kuantitas dan kualitas hadis-hadis. Imam Abu Dawud berhasil menulis 500.000 hadis. Kemudian setelah 35 tahun melalui tahap penyaksian hadis, maka didapat hadis sebanyak 4.800 hadis yang terbagi dalam 35 kitab dan terdiri dari 1.871 bab. Menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlah hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud ini berjumlah 5.274 hadis. Pujian dan kritikan. Pujian di kitab ini salah satu contohnya adalah dengan adanya kelebihan kitab Sunan Abi Dawud dikarenakan adanya tambahan atau zawaid dalam beberapa matan di hadisnya. Kemudian kritiknya datang dari Ibnu Jauzi. Beliau mengkritik hadis-hadis di dalam kitab ini dikarenakan terdapat 9 hadis yang diragukan kevalitannya dalam segi sanadnya. Next. Selanjutnya adalah kitab Sunan Al-Nasa'i. Next. Usaha dan pengumpulan hadis-hadis. Kitab Sunan Al-Nasa'i ini ditulis oleh Imam Al-Nasa'i yang bernama Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan Al-Khurasani. Dalam mengumpulkan hadis-hadis, Imam Al-Nasa'i melakukan perjalanan ke Hejaz, Irak, Syam, Aljazair, dan Mesir. Selama mendalami ilmu hadis dan pengumpulan hadis, beliau dibimbing oleh para gurunya yaitu Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ruhawai, Ishaq bin Habib bin Syahid, Ahmad bin Abduh, dan guru-guru yang lain. Next. Kuantitas dan kualitas hadis-hadis. Kitab Sunan Al-Nasa'i terdapat kurang lebih 5.761 hadis, di mana penyusunannya ini menyerupai kitab fikih dengan masing-masing materi hadis diberi judul dan subbab. Imam Al-Nasa'i dalam menulis hadis selalu menulis dengan syarat yang lengkap pada setiap matanya. Kemudian pujian dan kritik. Pujian pada kitab ini menurut Al-Dahabi dan Al-Taj
Al-Subki bahwa Imam Al-Nasai lebih banyak hafalan hadisnya daripada Imam Muslim dan di dalam kitab sunannya hanya terdapat sedikit hadis dhaif. Kemudian untuk kritik di kitab ini sendiri datang dari Ibnu Al-Jauzi yang menerangkan bahwa di dalam Sunan Al-Nasai terdapat 11 hadis yang diragukan kevalitannya utamanya dalam segi sanad dan bahkan dianggap maudhu. Next. Selanjutnya adalah kitab hadis Jami al-Tirmidzi. Next. Usaha dan pengumpulan hadis-hadis. Kitab hadis Jami al-Tirmidzi ini ditulis oleh Imam al-Tirmidzi yang memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad ibnu Isa bin Surah bin Musa bin al-Dahak al-Sulami al-Brugi al-Tirmidzi. Kitab ini memuat berbagai permasalahan pokok agama, di antaranya yaitu akidah, budi pekerti, tafsir Al-Quran, sejarah dan jihad Nabi, karakter Nabi, fitnah, dan masalah keistimewaan yang lain. Next. Kuantitas dan kualitas hadis-hadis. Dari 3.956 hadis tersebut, oleh para peneliti, hadis itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, hadis sahih sebanyak 1.454 hadis, hadis sahih gharib sebanyak 8 hadis, sahih gharib sebanyak 254 hadis, hadis hasan sebanyak 705 hadis, kemudian hadis hasan gharib sebanyak 571 hadis, hadis gharib sebanyak 412 hadis, hadis do'if sebanyak 333 hadis, dan yang terakhir adalah hadis yang tidak jelas penilaiannya sebanyak 344 hadis. Kemudian pujian dan kritik di kitab hadis Jami al-Tirmidzi. Pujiannya berupa Imam Majduddin Ibnu Athir menyatakan bahwa kitab ini merupakan kitab yang baik, banyak faedahnya, bagus sistematikanya, dan sedikit pengulangan isinya. Di dalamnya banyak ditemukan hadis yang menerangkan sesuatu yang tidak ditemukan pada kitab-kitab yang lain. Kemudian kritikan pada kitab ini datang dari Imam Al-Tirmidzi, juga meriwayatkan dari Al-Maslub dan Al-Kilbi. Padahal kedua orang tersebut tertuduh dusta dan membuat hadis palsu, sehingga ulama menempatkan kedudukan kitab ini berada di bawah Sunan Abi Dawud dan Sunan Al-Nasai. Next. Yang terakhir adalah kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Next. Usaha dan pengumpulan hadis-hadis. Kitab hadis Sunan Ibnu Majah ini dikarang dan ditulis oleh Imam Ibnu Majah yang mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabai al-Qazwini. Pada masa pengumpulan perbendaharaan hadis, beliau mengunjungi beberapa daerah yang sudah terkenal dengan kajian keislamannya, khususnya di dalam bidang ilmu hadis. Di antara daerah yang didatanginya adalah Irak, Basrah, Baghdad, Kufah, Syria, Mesir dan Al-Rai, Madinah, Syam, Damaskus, dan kota-kota yang lain. Next. Kuantitas dan kualitas hadis-hadis. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah termuat 4.341 hadis yang tersebar di 32 kitab bab dan 1.500 bab atau subbab. Menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi bahwa dari 4.341 hadis dapat dirinci 3.002 hadis yang dikeluarkan oleh kitab hadis standar yang 5 atau bisa disebut dengan kutub Al-Ghamsah dan 1.339 hadis yang termasuk dalam kategori zawaid atau hadis tambahan. Dari hadis-hadis dawaid tersebut dapat diklasifikasikan lagi sebagai berikut. 428 hadis sahih, 99 hadis hasan, 613 hadis dhaif, dan 99 hadis yang sangat lemah, mungkar, dan didustakan. Kemudian pujian dan kritik di kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Pujiannya
Di antara para ulama secara umum lebih memilih Sunan Ibnu Majah sebagai hadis standar yang keenam daripada Sunan Al-Darimi, Al-Muwatta, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Alasannya ialah karena hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah ini merupakan hadis yang dibutuhkan oleh para fuqaha serta banyaknya hadis tambahan atau zawaid. Sedangkan kritikan pada kitab ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalur sanad dan tidak diketahui keadaan dari para perawi tersebut. Salah satu contoh perawi yang tertuduh dusta ialah Umar bin Auf. Ia merupakan orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa Umar bin Auf merupakan orang yang pembohong. Next. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai 6 standar kitab hadis. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.